Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi, prinsip, jenis-jenis, dan siklus akuntansi. Sebelum ke pembahasannya, like, komen, dan subscribe channel ini dulu ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang akuntansi, kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarah akuntansi. Menurut Statement of Accounting Principles Board nomor 4, 1970, akuntansi merupakan penyediaan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif tentang unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan, yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Sumarso, akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan juga tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bidang akuntansi. Ada berapa bidang sih akuntansi ini dan apa fungsinya? Akuntansi ini memiliki 8 bidang. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan secara periodik untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua akuntansi pemeriksaan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Dalam hal ini, menyangkut kebenaran suatu laporan keuangan dan hasil atau kesimpulannya berguna bagi pihak-pihak di luar perusahaan, seperti investor, pemilik saham, kreditur, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu akuntansi manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pimpinan perusahaan, yang meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengendalian. Yang keempat, akuntansi biaya, yaitu akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, periksaan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Yang kelima, akuntansi perpajakan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan dan penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT, serta segala sesuatu yang berhubungan masalah pajak, misalnya penentuan objek pajak perusahaan. Yang keenam, sistem informasi, yaitu suatu cabang dari akuntansi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Yang ketujuh, akuntansi peranggaran, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan data, operasi yang telah berjalan, dan rencana taksiran keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk masa yang akan datang di suatu jangka waktu tertentu beserta analisis dan pengontrolannya. Yang kedelapan, akuntansi pemerintahan, yaitu bidang akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi yang terjadi dalam badan-badan pemerintah. Nah, itu dia tadi bidang yang ada di akuntansi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu jenis dan prinsip akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis akuntansi ya teman-teman. Ada berapa jenis sih perusahaan akuntansi? Perusahaan akuntansi memiliki 3 jenis. Yang pertama, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang dalam menjalankan usahanya hanya memberikan pelayanan dalam bentuk jasa kepada para konsumennya. Misalnya, konsultan keuangan atau hukum, perbankan, ekspedisi, dan rumah sakit. Yang kedua, perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang-barang dan selanjutnya dijual kembali kepada para konsumen. Contoh, grosir sembako, supermarket, toko handphone. Yang ketiga, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatannya melakukan pengolahan bahan, mulai dari bahan mentah, bahan dalam proses hingga menjadi bahan jadi. Selanjutnya, barang tersebut dijual kepada konsumen. Contohnya, pabrik mobil, pabrik handphone, dan pabrik sepatu. Nah, itu dia tadi 3 jenis perusahaan yang bergerak di bidang akuntansi ya teman-teman. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah asumsi, aturan, dan konsep yang berlaku pada akuntansi. Prinsip akuntansi menjadi pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk menciptakan kesesuaian antara pengguna akuntansi satu dengan yang lainnya. Di slide keempat, ada jenis transaksi akuntansi ya teman-teman. Apa saja jenis transaksinya itu? Yang pertama, ada transaksi dengan pemilik, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemilik.
Contoh dari transaksi ini terdiri antara lain penyetoran modal dari pemilik dan transaksi pengambilan untuk keperluan pribadi atau PRIV. Yang kedua, transaksi dengan kreditor, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dan kreditor. Contoh dari transaksi ini terdiri yaitu transaksi pinjaman dan pelunasan pinjaman perusahaan kepada kreditor. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Contoh dari transaksi ini terdiri atas transaksi penjualan barang atau jasa perusahaan kepada pelanggan dan transaksi pengembalian barang oleh pelanggan karena barang tidak sesuai dengan pemesanan. Yang keempat, transaksi dengan pemasok, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemasok atau supplier bahan baku. Transaksi ini terdiri atas transaksi pembelian baku, barang dagangan, ataupun barang lainnya, seperti alat-alat kantor dan kendaraan. Yang kelima yaitu transaksi penyedia, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan perusahaan atau badan atau orang pribadi yang menyediakan nilai tambah berupa produk atau jasa. Contohnya, perusahaan membayar gaji karyawan atas nilai tambah kompensasi usahanya selama 1 bulan di perusahaan. Nah, di slide selanjutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu kegiatan secara terus-menerus yang dimulai dari terjadinya suatu transaksi dan diakhiri dengan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan gambar di atas dapat diuraikan bahwa alur siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimulai dari mendokumentasikan transaksi keuangan ke dalam bukti transaksi atau dokumen sumber. Yang kedua, pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal dan sekaligus menganalisis transaksi tersebut ke dalam nomor kode perkiraan. Yang ketiga, pemindahan bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar atau ledger dengan cara memindahkan debit dan kredit dari masing-masing perkiraan yang berada di jurnal ke masing-masing perkiraan buku besarnya. Yang keempat, penyusunan neraca saldo, yaitu menyiapkan neraca saldo dari saldo akhir perkiraan-perkiraan buku besar. Yang kelima, membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. Yang keenam, penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan rugi laba, laporan perubahan modal dan neraca. Nah, yang terakhir ada persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan ringkasan dari pencatatan setiap peristiwa ekonomi atau transaksi keuangan yang terjadi. Dalam persamaan tersebut menggambarkan bahwa setiap terjadi transaksi keuangan pada perusahaan, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan pada perkiraan aktiva, hutang, dan modal. Nah, persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Dengan keterangan, yang pertama, aktiva. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi perusahaan. Contoh, kas, piutang, gedung, dan sebagai berikut. Yang kedua, utang. Utang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan kepada pihak ketiga. Contoh, utang pembelian barang dagangan secara kredit dan utang bank. Yang ketiga, modal. Modal adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya, setoran modal oleh pemilik. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan dasar kita mengenai akuntansi. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Fuck